Tuhan itu ada nggak sih? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang akhir-akhir ini mulai bermunculan seiring dengan semakin bertambahnya jumlah orang yang berani mendeklar dirinya sebagai ateis. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan itu. Ya mungkin bukan merupakan jawaban yang sempurna atau yang tuntas, tapi minimal memberikan perspektif bagi siapapun yang memikirkan tentang eksistensi Tuhan. Perdebatan tentang eksistensi Tuhan antara teis dan ateis adalah peristiwa klasik yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Namun seiring dengan kemajuan teknologi IT, perdebatan semakin nyata, meski pesertanya masih sangat minim alias sedikit. Di sini kami coba memberikan perspektif yang diharapkan dapat sedikit mencerahkan atau bermanfaat bagi pemirsa. Kaum teis atau agamawan biasanya sangat antusias untuk segera menunjukkan bahwa Tuhan itu eksis dan eksistensinya tak terbantahkan. Kaum teis atau kita sederhanakan kita sebut dengan kaum agamawan akan memulai berargumentasi tentang eksistensi Tuhan dengan menunjukkan dalil-dalilnya dalam kitab suci yang mereka imani. Selain itu, mereka juga menggunakan fakta ilmiah dan kaidah-kaidah logika untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Tapi mohon maaf, di sesi ini eksistensi Tuhan tidak dibahas dulu. Karena pertama, bagi ateis atau yang tidak percaya eksistensi Tuhan, debat mengenai hal itu tidak menarik, sebab mereka sudah memiliki titik awal atau praasumsi bahwa Tuhan itu tidak ada. Selain itu juga perlu pembahasan awal sebelum menuju pembahasan yang lebih rumit perihal eksistensi Tuhan. Jadi di YouTube ini kita hanya akan membahas tentang hal penting sebagai berikut. Yang pertama tentang definisi. Definisi ada atau eksis itu apa sih sebenarnya? Salah satu argumen yang ditunjukkan oleh ateis atau kelompok yang menolak eksistensi Tuhan adalah karena Tuhan tidak terlihat, maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, terhadap kelompok ateis ini layak diajukan sebuah pertanyaan. Apakah sesuatu itu baru diakui ada atau eksis jika dapat dilihat? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Definisi yang sering dipakai oleh orang kebanyakan adalah sesuatu disebut ada jika dan hanya jika dapat dilihat. Namun saat ini definisi tersebut sudah jarang dipakai lagi. Jarang dipakai sebagai definisi yang sah. Mengapa? Karena di dunia ini ada beberapa hal yang eksistensinya atau keberadaannya tidak mungkin dapat ditunjukkan secara fisik, tapi wajib diakui keberadaannya atau eksistensinya. Nah, mari kita lihat
penjelasan selanjutnya. Nah, di sini ada contoh yang dekat dengan keseharian kita. Contoh itu adalah garis dan titik. Nah, lihat gambar 01 di bawah ini. Di sini ada gambar garis lurus dan sebuah titik. Dalam ilmu geometri, garis dan titik memiliki peran yang sangat penting. Begitu penting peranan garis dan titik sehingga dapat dikatakan tanpa garis dan titik ilmu geometri itu tidak akan ada. Di bawah ini diberikan beberapa contoh bangun geometri 2 dimensi yang menunjukkan bahwa jika garis dan titik tidak ada, maka bangun-bangun tersebut juga tidak ada. Nah, bangun 2 dimensi itu atau bangun datar itu diantaranya adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, lingkaran, segi lima, dan lain-lainnya bangun 2 dimensi. Ajaibnya, meski dianggap sangat penting, namun sampai saat ini belum ada seorang pun yang mampu memperlihatkan secara fisik bahwa garis dan titik itu ada atau eksis. Mau bukti? Silakan gambar sebuah garis atau titik. Maka sekecil apapun ukuran atau alat yang digunakan untuk menggambar garis dan titik, tetap dapat dibuktikan bahwa itu bukan garis dan titik. Loh, kok bisa? Ya iyalah, sebab sekecil apapun garis yang kita buat akan terlihat sebagai bentuk persegi panjang jika dilihat dengan mikroskop. Begitu juga dengan titik. Sekecil apapun titik yang kita buat akan terlihat sebagai bentuk mirip bola jika kita menggunakan alat pembesar atau mikroskop lah. Nah, lalu apa arti dari fakta ini? Artinya, kita tidak akan pernah dapat menunjukkan eksistensi keberadaan garis dan titik. Meski demikian, kita wajib mengakui eksistensi garis dan titik. Sebab, tanpa garis dan titik, ilmu geometri tidak akan ada. Kesimpulan untuk poin 1 ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat visualisasinya bukan berarti tidak eksis atau tidak ada. Pada contoh di atas, garis dan titik harus dianggap eksis meskipun garis dan titik tersebut tidak dapat divisualisasikan. Jadi, tidak terlihat bukan berarti tidak eksis. Nah, sekarang mari kita sejenak melihat keindahan malam hari. Nah, di langit malam hari pada foto ini terlihat rembulan yang sangat indah. Dan lalu ada beberapa bintang ataupun planet yang ikut menghiasi langit. Kelihatannya sangat sukar untuk difahami jika alam atau malam yang indah ini tercipta dengan sendirinya. Ya oke. Tapi kita jangan terbawa oleh romantisme itu. Nah, mari kita membahas dengan cara yang lebih ilmiah, yaitu dengan cara matematika. Nah, pertanyaan yang kedua, adakah batas rantai penciptaan? Nah, maksudnya batas rantai penciptaan ini, misalkan A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh D, D diciptakan oleh E, E diciptakan oleh F. Nah, itu ada batasnya nggak?
batas sebagai pencipta akhir. Jadi dia sebagai pencipta terakhir setelah dia tidak ada lagi. Nah, ini adalah pertanyaan yang krusial, yang menjadi titik perdebatan antara kaum yang percaya dengan Tuhan dengan yang tidak percaya dengan eksistensi Tuhan. Nah, salah satu argumentasi yang sering disajikan oleh kelompok yang mempercayai eksistensi Tuhan adalah sesuatu yang eksis pasti ada penciptanya. Mereka memberikan contoh, pulpen itu ada karena ada penciptanya. Tidak mungkin sesuatu itu ada atau eksis tanpa ada yang menciptakannya. Begitu juga dengan alam semesta. Tak mungkin alam semesta itu ada jika tidak ada penciptanya. Ringkasnya, kelompok yang mempercayai eksistensi Tuhan berargumen bahwa bukti Tuhan itu ada adalah keberadaan alam semesta yang merupakan ciptaannya. Biasanya, kaum ateis atau yang tidak percaya kepada Tuhan mematahkan argumentasi kelompok teis tersebut dengan bertanya, jika setiap benda atau zat ada penciptanya, maka siapa yang menciptakan Tuhan? Biasanya kelompok teis menjawab pertanyaan sulit ini dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah prima causa atau pencipta awal dan dia tidak diciptakan karena dia adalah pencipta awal. Jawaban ini memang benar, tapi pasti ditolak oleh ateis karena dianggap tidak memuaskan logika mereka. Kelompok ateis tetap pada prinsipnya, yaitu jika sesuatu itu ada penciptanya, maka siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, sampai di titik ini, kelompok yang percayakan eksistensi Tuhan mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kelompok ateis tersebut. Tapi, tunggu dulu. Ternyata matematika memiliki jawaban yang jitu tentang permasalahan penciptaan alam semesta. Jawaban jitu itu adalah konsep tahingga dan keterbatasan. Mari kita simak di penjelasan yang ada di halaman berikut. Ada pertanyaan, adakah bilangan asli yang terbesar? Misalkan kita jawab ada dan bilangan itu adalah M, di mana M sama dengan 10 pangkat 1.000.000 triliun. Jadi kalau ditulis M itu sama dengan 1,000,000,000,000, di mana jumlah angka nolnya sebanyak 1.000.000 triliun. Nah, jawaban bahwa M itu adalah bilangan asli yang terbesar benar atau tidak? Ternyata jawaban itu salah. Mengapa? Karena selalu ada bilangan P di mana P itu sama dengan M tambah 1. Artinya setiap kita menyebut suatu bilangan asli dan mengatakan bahwa ini adalah bilangan asli terbesar, maka dengan mudah dapat ditunjukkan ada bilangan asli lain yang lebih besar dari bilangan itu, yaitu bilangan tersebut ditambah 1. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak ada bilangan asli yang terbesar. Kesimpulan bahwa tidak ada bilangan asli yang terbesar disambut gembira oleh ateis. Mengapa? Karena fakta bahwa tidak ada bilangan asli terbesar menunjukkan rantai penciptaan itu tidak memiliki ujung.
tidak memiliki akhir. Artinya tidak ada pencipta awal, yang berarti Tuhan tidak ada. Karena setiap ada ciptaan berarti ada penciptanya, ada penciptanya, ada penciptanya. Nah begitu juga kalau mengatakan, oh ini Tuhan nih penciptanya. Nah Tuhan pun pasti akan ada penciptanya. Nah, jadi itu tidak berujung. Nah ini sesuai dengan pernyataan bahwa tidak ada bilangan asli yang terbesar. Artinya argumentasi ateis bahwa jika setiap sesuatu ada penciptanya, maka harus ada yang menjadi pencipta Tuhan. Itu menemukan pembenarannya. Nah, jadi kalau kita menyatakan bahwa dengan penjelasan tadi bahwa tidak ada bilangan asli yang terbesar, artinya penciptaan itu juga tidak berakhir. Jadi kalau kita menyatakan ini pencipta terakhir adalah Tuhan, maka orang akan mempertanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Dikarenakan tidak ada rantai, itu tidak berakhir. Dari A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh C, sampai diciptakan oleh Tuhan, itu pun tetap ada terus. Ini sesuai dengan konsep bilangan asli tadi, yaitu tidak ada bilangan asli yang terbesar. Artinya rantai penciptaan itu tidak ada ujungnya. Tapi tunggu dulu, kaum ateis jangan bergembira dulu, karena ada fakta yang menunjukkan bahwa tak memiliki ujung bukan berarti tak memiliki batas. Nah, ini penjelasannya. Ada istilah matematika yang sangat penting, yaitu bilangan tak hingga. Nah, ini kata bilangan sengaja saya beri tanda kurung, karena sebenarnya tak hingga itu bukan bilangan. Yaitu bilangan tak hingga yang akan memperlihatkan bahwa meski bilangan asli tak memiliki bilangan terbesar, tapi bilangan asli memiliki batas, alias ada sesuatu yang membatasinya. Nah, yang membatasinya itulah yang disebut bilangan tak hingga, yang notasinya seperti angka 8 tidur, yang dikenal sebagai bilangan tak hingga. Nah, sebenarnya apa bilangan tak hingga itu? Nah, mari kita simak penjelasan berikutnya. Bilangan tak hingga yang notasinya seperti angka 8 tidur merupakan semacam pembatas bagi semua bilangan real, termasuk bilangan asli, karena bilangan asli adalah bagian dari bilangan real. Bilangan tak hingga seolah menjadi batas atas bagi semua jenis bilangan real, termasuk bilangan asli. Artinya, sebesar apapun nilai suatu bilangan, termasuk bilangan asli, nilainya pasti lebih kecil dari bilangan tak hingga. Nah, ini notasi matematikanya adalah untuk setiap X anggota bilangan real berlaku X lebih kecil dari tak hingga. Dibaca, untuk setiap X anggota bilangan real pasti berlaku X lebih kecil daripada tak hingga. Nah, di sini saya berikan ada 2 catatan. Yang pertama, bilangan asli itu merupakan bagian dari bilangan real. Jadi kalau kita membahas bilangan real, otomatis bilangan asli terbahas. Jadi kalau diberlaku untuk bilangan asli, nah itu kemungkinan juga untuk bilangan real juga berlaku. Nah, yang kedua, tak hingga atau notasinya seperti angka 8 tidur sebenarnya bukan bilangan, hanya karena sering dikaitkan dengan bilangan lain di matematika, maka tak hingga sering disebut sebagai bilangan, yaitu bilangan tak hingga. Padahal yang benar sebenarnya adalah tak hingga, karena dia bukan bilangan. Nah, pertanyaan ini, apa hubungan penjelasan di atas dengan eksistensi Tuhan? Nah, kaitan konsep bilangan real di matematik dengan eksistensi Tuhan. Nah, matematika mengatakan bahwa bilangan real dan juga bilangan asli memang tidak memiliki bilangan terbesar.
Tapi meski demikian, bilangan real itu memiliki batas, yaitu bilangan tak hingga. Artinya setiap bilangan real pasti lebih kecil daripada tak hingga. Nah, sedangkan di konsep eksistensi Tuhan mengatakan setiap sesuatu atau makhluk pasti ada penciptaannya. Rantai ini akan bersambung terus-menerus. Meski demikian, rantai penciptaan itu akhirnya dihentikan oleh penciptaan terakhir, yaitu Tuhan. Jadi, Tuhan merupakan batas akhir rantai penciptaan. Dan ini kalau di matematik dapat dikatakan sebagai bilangan tak hingganya. Dia merupakan batas, walaupun dia itu bukan bilangan itu sendiri. Jadi terlihat ada kesamaan antara bilangan tak hingga dengan Tuhan. Dalam konsep bilangan real, meski merupakan pembatas dari bilangan, tapi bilangan tak hingga bukanlah bilangan. Nah, dalam hal eksistensi Tuhan, meski merupakan pembatas atau pencipta awal dari rantai penciptaan makhluk, namun Tuhan bukanlah makhluk. Nah, ini kan ada kemiripan ya antara bilangan real dengan konsep ketuhanan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa konsep eksistensi Tuhan sejalan dengan konsep bilangan tak hingga dalam matematika. Dalam matematika, tak hingga adalah batas dari semua bilangan. Dalam alam semesta, Tuhan adalah batas dari semua penciptaan. Dalam matematika, tak hingga itu bukan bilangan. Dalam alam semesta, Tuhan itu bukan makhluk. Dengan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Tuhan adalah pencipta awal, sesuai dengan atau didukung oleh konsep matematika yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Jadi konsep bahwa Tuhan adalah pencipta alam ini selaras dengan konsep matematika mengenai bilangan. Ini ada beberapa poin penting yang kita peroleh dari 2 poin di atas. Yang pertama, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Yang kedua, terbesar bukan berarti tak memiliki batas. Yang ketiga, segala sesuatu yang berarti ada penciptaannya. Dan di ujung rantai penciptaan ada pencipta awal yang disebut Tuhan. Yang keempat, jika dalam matematika pembatas bilangan itu adalah bilangan tak hingga, maka dalam penciptaan pembatas rantai penciptaan itu disebut Tuhan. Nah, ini kesimpulan akhir adalah 1. Eksis itu tidak berarti dapat dilihat atau dirasakan. 2. Keyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh sesuatu yang disebut Tuhan sangat sejalan dengan konsep bilangan tak hingga dalam matematika. Pemirsa yang terhormat, jika ada sanggahan, tambahan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Semoga video ini membawa manfaat. Amin. Terima kasih atas kesediaannya menonton video kami. Semoga bermanfaat. Amin. Hormat kami, Wildaiman Firdaus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.